Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan, yaitu buah-buah Roh Kudus yang 9. Kita berdoa dulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, kalau waktu ini Engkau berikan buat kami untuk menerima firman Allah, biar Roh Kudus mengurapi kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu. Kami serahkan acara ini sampai selesai dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara kasih Tuhan, beberapa minggu yang lewat kita sudah mempelajari 9 karunia-karunia Roh Kudus. Jadi semua sesudah penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, maka ada 9 karunia untuk melayani Tuhan, melayani gereja Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Dan juga ada dari Roh Kudus yang satu itu, ada juga buahnya, buah Roh Kudus 9 yang tertulis dalam Galatia pasal 5. Saya akan bacakan ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Jadi dari antara 9 buah-buah Roh Kudus, pertama kita akan bahas dulu, dengar, lakukan firman Allah. Nomor 1 yaitu kasih. Kasih itu datangnya dari Tuhan, karena Tuhanlah yang penuh dengan kasih. Jadi Tuhan datang dari surga ke bumi, itu Yesus. Dalam 1 Yohanes berkata, yaitu pasal 4 ayat 19, Allah yang lebih dahulu mengasihi kita manusia, maka kita manusia menerima kasih. Dalam kasih itu Yesus juga berkhotbah, yaitu di dalam Matius 22 ayat 37, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Artinya dengan tubuh, roh, jiwa, dan tubuh. Itulah paling utama dan nomor 1, yang utama dan paling utama. Yang nomor 2, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. 10 hukum Taurat sudah disimpulkan dalam kasih. Mengasihi Tuhan tegak lurus dan mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. Saudaraku kasih dalam Tuhan, memang ada 4 bagian kasih. Pertama sekali kasih agape, kasih yang murni, kasihnya Tuhan. Yang kedua kasih eros, kasih antara manusia laki-laki dan perempuan, perkawinan. Ketiga kasih filea, yaitu kasih bersaudara, ada hubungan keluarga, satu marga, sepupu. Yang keempat, kasih storge, artinya dia mengasihi karena melalui harta benda. Sekarang kita bahas hanya kasih agape, yaitu kasih yang murni kepada Tuhan, karena melihat waktunya yang singkat ini. Bagaimana saudaraku, kita manusia yang penuh dengan dosa ini belajar mengasihi Tuhan. Tadi sudah disebut bahwa kasih itu sumbernya dari Roh Kudus. Jadi artinya kita penuh Roh Kudus dulu, lahir baru dulu, dipimpin Roh Kudus dulu, baru kasih yang murni yang disebut oleh Yesus baru ada pada kita, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Hati kita itu roh, roh kita itu kekal selama-lamanya. Kemudian dengan akal budi, yaitu dengan jiwa, pikiran. Paulus berkata di dalam Kolose pasal 3 ayat 2, biarlah pikirkan yang di atas. Apa yang di atas? Yaitu firman Allah, kerajaan sorga, yaitu Roh Kudus, Allah sendiri, Yesus naik ke sorga. Kemudian tubuh kita ini rumah Allah, rumah Roh Kudus. Mengasihi Tuhan artinya kita pergi beribadah, berkumpul bersama teman-teman, 2-3 orang lebih untuk memuji muliakan nama Tuhan. Jadi tepatlah kata Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, segenap roh, jiwa, dan tubuh menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang sempurna dan tidak bercacat celak. Itulah yang Tuhan minta. Kalau itu sudah ada pada kita, maka yang kedua, mengasihi sesama manusia itu langsung ada. Karena kalau sumbernya sudah mengasihi Tuhan dengan segenap roh, jiwa, dan tubuh,
pasti kita mengasihi manusia. Karena firman Allah berkata dalam 1 Yohanes, kalau kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi manusia, itu tidak berguna. Dan tidak mungkin. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan tubuh, pasti mengasihi manusia. Tapi kalau kita mengasihi manusia, belum tentu mengasihi Tuhan. Contoh, banyak kita melihat dalam dunia ini, maupun agama Kristen, maupun agama lain, mengasihi ayah ibunya, mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak-anak, apa yang diperlukan di dalam dunia, berbicara uang, berbicara rumah, berbicara kendaraan, dan itu kasih antara manusia dengan manusia. Dan itu tidak berguna kalau kita tidak mengasihi Tuhan dulu. Itu menurut kasih dari Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan segenap roh, jiwa, dan tubuh, pasti kita akan mengasihi sesama manusia. Pasti itu. Itulah sebabnya maka Yesus berkata di dalam Lukas 14 ayat 26 dan 27 bahwa kita mengasihi Tuhan pikul salib setiap saat. Di sini ada kata-kata membenci ayah, membenci ibu, membenci istri, membenci suami, membenci anak, bahkan nyawa sendiri pun dibenci. Oleh karena kita mengasihi Tuhan. Artinya apa? Artinya kita mengasihi Tuhan dulu nomor satu, yang paling utama, baru kita melakukan mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi ayah dan ibu. Jadi bukan artinya cara letterlek kita membenci, bukan. Tetap mengasihi, tapi nomor satu dan paling utama mengasihi Tuhan. Karena sekali lagi kita tadi sudah dengar, sumber kasih itu kan dari Yesus. Yesuslah yang penuh kasih itu, sesuai dengan 1 Yohanes 4 tadi ayat 19. Jadi sumber kasih itu dari Yesus, maka kita menerima kasih kalau kita juga sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Namanya pun kasih ini adalah buah-buah Roh Kudus. Paulus mengulangi lagi dalam 1 Korintus pasal 13. Bagaimana kasih itu sungguh-sungguh luar biasa. Sampai dia menerangkan di dalam 1 Korintus pasal 13, sebenarnya mulai ayat 1 sampai ayat 8. Tetapi cara singkatnya saya akan menguraikannya, yaitu biarpun kita katanya berbahasa roh, malahan itu karunia-karunia Roh Kudus. Bernubuat, itu pun karunia-karunia Roh Kudus, sumbernya dari Roh Kudus. Mujizat, sumbernya dari Roh Kudus. Kesembuhan, sumbernya dari Roh Kudus, dan yang lain, 9. Itu akan lenyap, itu akan lalu. Tetapi selama masih ada Roh Kudus di dalam dunia ini, dalam hati kita, itu belum berlalu, itu masih berguna, sangat penting. Dari 9 karunia Roh Kudus dan 9 buah Roh Kudus harus sama-sama bekerja. Kalau begitu, kenapa Rasul Paulus sampai menuliskan ini? Seolah-olah percuma bernubuat, seolah-olah percuma iman yang sempurna memindahkan gunung, menyembuhkan yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit dengan iman dalam Yesus. Demikian juga yang tuli mendengar dengan jelas, yang buta melihat jelas. Apakah itu tidak berguna? Berguna. Tapi harus nomor satu, kasih dulu. Artinya apa? Artinya semua itu karunia 9 datangnya dari Yesus. Tentu kita harus kembalikan nama Yesus dimuliakan, diagungkan. Karena banyak kali kadang-kadang orang sesudah dia menerima karunia kesembuhan atau mujizat, menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Dia untuk dipuji, senang dia dihormati. Sehingga itu nol di hadapan Tuhan, tidak berguna. Itu memang karunia benar, tapi di hadapan Tuhan tidak berguna, kata Tuhan, nol. Karena karunia itu titipan Tuhan. Jadi artinya apa? Artinya berguna memang kesembuhan, mujizat, bernubuat sekarang, tapi harus dibarengi oleh kasih. Nama Tuhan yang dimuliakan, diagungkan. Itu harus bekerja sama-sama. Jadi bukan artinya kita jadi berhenti dalam karunia-karunia Roh Kudus. Tidak. Tetap karunia-karunia itu bekerja, tapi biarlah tetap dengan rendah hati, nama Tuhan Yesus dimuliakan, diagungkan. Jadi jangan sampai kita berkata 9 itu akan lenyap, bernubuat, mujizat, penglihatan. Kasih yang sekarang itu salah. Itu salah benar. Sekarang 9 itu pun berguna.
disempurnakan gereja Tuhan dengan kasih pun yang 9 itu juga sangat penting. Nanti sesudah datang Yesus di udara mengangkat gerejanya, memang karunia yang 9 itu, mujizat, kesembuhan, bernubuat, itu akan berhenti. Yang kekal adalah kasih, yaitu kasih agape, kasih yang kekal, yaitu di surga. Buat apa lagi kita di surga beriman? Apalagi yang kita harapkan di surga? Tidak ada lagi. Jadi semua itu akan berhenti. Tapi sesudah datang Yesus. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita harus mengerti firman. Harus mengerti firman. Itulah sebabnya maka Roh Kudus kita izinkan bebas bekerja. Supaya kita jangan salah-salah menafsir. Memang ada karunia menafsir, yaitu dalam Roh Kudus. Menafsir dalam karunia-karunia Tuhan. Ada. Asalkan benar-benar dipimpin Roh Kudus. Supaya benar-benar kita berdiri atas kasih agape, berdiri berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Allah dan pimpinan Roh Kudus. Sebab itu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sekarang bagaimana caranya supaya kita hidup dalam kasih? Pandanglah Yesus. Pandanglah Yesus. Firman Allah berkata dalam Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14 dan 15 bahwa Yesus sudah tersalib di kayu salib. Dia memberikan nyawanya, dipaku kakinya dua-dua, dipaku tangannya dua-dua, kepalanya pakai mahkota duri, dadanya ditusuk dengan tombak atau lambungnya. 5 luka Tuhan Yesus. Itu yang kita renungkan. Sesuai dengan Ibrani pasal 12 ayat 2 dan 3. Kita ingat selalu bantahan, siksaan dalam tubuhnya Yesus di kayu salib. Dan itu kita renungkan dalam hati kita. Bahwa Yesus sudah menanggung segala dosa kita di kayu salib, segala kemiskinan kita sudah ditanggung, penyakit kita, penyakit corona, penyakit kanker, penyakit jantung, semua penyakit sudah ditanggung, dipaku di kakinya Yesus, di tangannya Yesus. Sehingga kita bersukacita, sehingga kita berbahagia, bergembira, karena semua sudah dipaku di tangan Yesus. Bahkan disebut dalam Kolose pasal 2 tadi, bahwa iblis itu menjadi tontonan, dipermalukan. Jadi iblislah yang sakit, iblislah yang miskin, iblislah yang sakit virus corona, iblislah yang sakit lumpuh, iblislah yang berzinah, iblislah yang sakit hati, yang sombong, yang najis, iblis semua. Tapi kita yang hidup dalam kasih Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus, kita pemenang, kita penuh bahagia, penuh sukacita, penuh gembira, dan mengucap syukur, dan tetap rendah hati. Sebab itulah Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kuncinya pandang Yesus di kayu salib, sehingga kita tidak lemah, tidak jatuh dalam dosa. Maka kuasa kayu salib itu akan selalu ada dalam roh, jiwa, dan tubuh kita, sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Hidup kita jadi terang di atas gunung, jadi berkat dalam ucapan, dalam perbuatan. Karena kalau saya hidup dalam kasih, tidak bisa hanya ucapan, tapi juga dengan perbuatan. Jadi sebab itu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita setia sampai akhir memandang kayu salib Yesus. Karena iblis setan sudah dihancurkan, dikalahkan di kayu salib Yesus. Sehingga kita dengan rendah hati, dengan penuh kasih, setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.